apakah benar ini dengan Ibu Nia, istrinya dari Bapak Jamal? Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isramawati. Saya adalah mahasiswi dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, Ibu, maksud kedatangan saya kemari, saya ingin melakukan asuhan kebidanan komunitas di lingkungan terdekat saya. Sasarannya adalah saya mengasuh atau mengkaji satu keluarga yang berada di lingkungan terdekat saya, dan saya memilih Ibu beserta keluarga untuk menjadikan klien dan berpartisipasi dalam tugas saya kali ini. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ibu, mohon maaf karena sekarang kondisinya sedang pandemi ya Ibu ya, pandemi COVID-19. Alangkah baiknya kita menerapkan protokol kesehatan agar tidak terpapar dari COVID-19. Maka dari itu selama kegiatan Ibu, saya sarankan untuk memakai masker ya Ibu ya. Ibu gimana Bu, bersedia Bu? Sebentar Bu, saya ambil dulu maskernya. Maaf Ibu. Maskernya Ibu silahkan dipakai. Langsung saja kepada sesi yang pertama, saya akan menanyakan identitas tentang kepala keluarga Ibu ya Ibu ya. Nama suami Ibu siapa Ibu? Bapak Jamal. Bapak Jamal. Umurnya berapa Bu? 34 tahun. Agama Islam ya Ibu ya. Pendidikan terakhirnya apa Bu? Pekerjaan? Swasta. Alamatnya dari mana Ibu? Saya sekarang akan bertanya tentang riwayat pernikahan Ibu ya. Usia saat Ibu menikah bersama suami berapa tahun Bu? 16. Usia suami berapa Bu? 23. Ini pernikahan yang pertama ya Bu ya? Iya. Saya boleh tahu anggota keluarga Ibu siapa aja selain Ibu dan juga suami Ibu? Anak-anak Ibu ada berapa? Mau ketiga. Oh, sekarang mau ketiga Ibu ya? Sekarang lagi hamil Ibu? Iya. Berapa bulan Bu? Mau ketiga bulan. Oh iya. Anak pertama ada Bu? Ada. Sekarang di mana? Sama neneknya. Oh gitu ya, nggak ada di rumah ini. Ada. Usianya berapa Bu? 8 tahun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pendidikannya sekarang masih sekolah? Masih. Kelas berapa? Kelas 1. Oh berarti 7 tahun ya? 8 tahun, mau 8 tahun ya? Ada ya Bu ya? Anak yang kedua ada ini. Ada siapa namanya? Hah? Siapa Bu namanya? Nur Fadila. Nur Fadila. Usianya berapa tahun Bu? 3 tahun. 3 tahun. Belum sekolah ya Dede ya? Masih kecil ya? Belum sekolah. Iya pinter Dede. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bertanya tentang kesehatan, status kesehatan Ibu dan juga keluarga. Dari keluarga Ibu yang 4 anggota ini, apakah ada yang mempunyai penyakit atau pernah melakukan pengobatan selama beberapa hari, minggu, bulan atau tahun? Tidak ada. Tidak ada. Oh berarti sehat semua ya Bu ya? Berarti tidak ada yang pernah dirawat di rumah sakit, tidak ada ya Bu ya? Iya baik. Ibu mohon maaf ya. Sekarang saya mau bertanya mengenai air yang diminum Ibu dari mana Bu? Air isi ulang. Oh air isi ulang galon ya Ibu ya? Air galon baik. Maaf lagi Bu, mengenai WC Ibu di mana Bu? Di rumah atau di luar rumah? Di rumah. Cemplung atau spiteng Bu? Spiteng. Ya. Ibu kalau misalnya ada suatu masalah, suatu tindakan, itu yang mengambil keputusan siapa Bu? Apakah Ibu atau suami Ibu? Suami. Berarti suami Ibu ya, kepala keluarga Ibu ya. Ibu mohon maaf, selama 1-5 tahun ke belakang, apakah ada anggota keluarga yang meninggal? Ibu, sekarang saya karena Ibu sedang hamilnya dan juga anak Ibu yang masih kecil ini baru berusia 3 tahun, maka saya akan melakukan pemeriksaan fisik.
kepada ibu dan adik. Gimana ibu? Apakah boleh bu bersedia? Sebelum itu saya akan bertanya lebih rinci mengenai ibu, kehamilan ibu yang sekarang, kehamilan ibu dan persalinan, juga nipas ibu yang terdahulu. Bagaimana ibu ya? Boleh bu? Nah, sekarang saya akan bertanya tentang identitas ibu. Ibu nama lengkapnya siapa ibu? Nia Kurniasi. Umur ibu berapa tahun sekarang? 27. Riwayat kehamilan ibu sekarang apa bu? Keluhan yang ibu rasakan selama kehamilan yang sekarang apa aja bu? Mual ya bu ya? Lemas, pusing. Cuma 3 ibu. Ini tuh kehamilan keberapa ibu? Ketiga. Kehamilan ketiga. Pemeriksaan pertama kali di mana ibu? Di bidan ya. Terakhir pemeriksaan kapan bu? 1 bulan yang lalu. Di posyandu atau datang ke bidan, ke rumah bidan langsung bu? Ke rumah bidan. Ke rumah bidan. Perkiraan usia kehamilan menurut ibu mau 3 bulan ya tadi ya sudah mengatakan. Nah, sekarang saya akan bertanya mengenai kehamilan, persalinan dan juga nipas terdahulu. Sewaktu ibu hamil anak pertama dan anak kedua, apakah ada komplikasi? Apakah ibu pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan? Apakah selama persalinan normal ibu? Tidak disesar seperti itu? Lahirannya di mana ibu? Yang pertama dan yang kedua? Di bidan. Di rumah bidan ya bu ya. Terus selama masa nipas apakah ibu pernah merasakan komplikasi seperti perdarahan, demam tinggi seperti itu? Tidak. Ibu selama kehamilan yang sekarang ya yang ketiga, ibu sudah berapa kali memeriksakannya? Baru 1 kali. Apakah sekarang ibu mengkonsumsi obat-obatan dan juga suplemen? Tidak. Kalau dari bidan dikasih obat nggak ibu waktu pemeriksaan? Obatnya suka diminum bu? Jarang. Oh tapi pernah diminum gitu. Tapi jarang. Sekarang diminum nggak? Malam tadi diminum nggak? Apakah ada pantangan atau anjuran selama kehamilan yang sekarang? Apakah di rumah ibu ada yang merokok ibu? Mohon maaf, apakah suami ibu apa anggota keluarga yang lain ada yang merokok? Ibu mohon maaf, apakah ibu pernah mendapatkan informasi tentang kehamilan yang sekarang? Pernah. Apakah ibu mengetahui tanda bahaya pada kehamilan? Tahu cuma sedikit. Apa aja bu yang ibu tahu? Pendarahan, kekecilan. Terus apa lagi bu? Apa ada yang mau tambahkan? Cuma itu. Oh cuma itu aja ya. Apakah kehamilan sekarang merupakan kehamilan yang direncanakan oleh ibu? Apakah ibu tahu mengenai persiapan apa saja sih yang harus dipersiapkan menuju persalinan? Tahu apa aja bu? Uang, Ya, terus? pendaraan, siapa yang mendampingi. Oh iya. Berarti pengetahuan ibu sejauh ini tentang persiapan persalinan sudah cukup ya ibu ya? Alhamdulillah. Nah, tentang wawancara identitas ibu dan pola kebiasaan ibu saya sudah selesaikan. Maka selanjutnya saya akan bertanya mengenai identitas Ade Dila. Namanya siapa ibu? Fadila ya. Umurnya tadi 3 tahun ya ibu. Apakah ibu ingat berat badan dan tinggi badan terakhir kali ditimbang dan diukur? Tinggi badannya berapa bu? Apakah masih ingat? Lupa lagi ya, gak apa-apa nanti saya periksa ya.
Mengenai kunjungan posyandu, Ibu sejauh ini apakah Ade suka dibawa ke posyandu setiap bulannya? Tidak pernah terlewat, Bu. Mengenai pemberian vitamin A, apakah Ade pernah mendapatkan vitamin A? Pernah jarang. Pernah di mana, Ibu? Posyandu. Nah, Ibu kan kalau di bukunya itu suka ada KMS namanya, Ibu ya. Nah, status gizi Ade apakah bagaimana, Ibu? Apakah selalu meningkat, apa menurun, atau selalu tetap, Ibu? Selalu meningkat ya, Ibu, setiap bulannya selalu meningkat. Saya sekarang akan bertanya mengenai imunisasi. Apakah ada Dila selama ini imunisasinya sudah lengkap, Ibu? Setiap imunisasi apakah selalu dilakukan atau tidak? Atau ada yang terlewat? Lengkap. Semuanya lengkap ya, Ibu ya? Ada bukunya, Ibu? Boleh saya pinjam? Oh iya, lengkap ya, Ibu ya? Bagus. Ada Dila juga sudah mendapatkan imunisasi booster. Nanti saya mau pinjam ini ya, Ibu ya, boleh? Ibu, kalau misalnya ada Dila sakit seperti demam ya, Ibu ya, atau diare seperti itu, Dila diberi penanganan kemana, Ibu? Dibawa ke fasilitas medis kemana? Ke bidan aja. Ibu, mengenai wawancara identitas Ibu dan keluarga telah selesai dilakukan. Nah, sekarang saya mohon izin akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu dan anak Ibu. Bagaimana, Bu? Boleh, Bu? Ibu mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu masih ingat berat badan Ibu ketika ditimbang terakhir kali berapa? Waktu pemeriksaan di bidan berapa, Ibu? 56. Kalau tinggi badannya berapa, Ibu? Soalnya saya nggak bawa alat timbang ya, Ibu, makanya saya menanyakan kepada Ibu. Langsung saja ya, Ibu ya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Ibu boleh berbaring dulu, Ibu. Dedenya sini ya, sama Teteh dulu. Mamanya mau tiduran dulu. Berat dedenya di sini. Ibu, apakah masih ingat tekanan darah Ibu terakhir kali di tensi? Boleh loloskan pandangan. Ibu, tekanan darahnya normalnya Ibu 120/80. Ibu, sekarang mau saya suhu dulu ya, Ibu. Suhu tubuhnya Ibu mau sama saya, dimasukin itu sama Ibu. Masukin ke dalam ketiak Ibu. Saya masukkan dulu ke dalam dokumentasi ya, Ibu ya. Sudah bunyi, Bu. Ibu, suhu normal ya, Ibu ya, 36,0. Bu, sekarang duduk dulu, Ibu. Nah, sekarang saya akan melakukan pengukuran lila
lingkar lengan atas ibu ya, untuk mengetahui status gizi pada ibu ya bu ya. Sebelumnya saya mau bertanya, tangan ibu yang sering aktif, yang sering dipakai kerja, tangan yang mana ibu? Yang kanan ya, berarti saya mengukur tangan yang kiri. Kanan. Ada siapa namanya? Mama. Oh. Namanya Mama? Bukan Dila namanya. Bagus ya ibu ya, 27, berarti ibu tidak kurang gigi apapun. Ibu, sekarang langkah baiknya ibu mengosongkan dulu kandung kemih. Ibu buang air kecil terlebih dahulu, bersihkan alat kelamin ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan setelah pemeriksaan selanjutnya. Sekarang silakan ibu ke jamban terlebih dahulu. Bu, sudah buang air kecil, sekarang silahkan ibu tiduran lagi. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala, dari rambut hingga ujung kaki ya ibu ya. Sekarang saya akan mulai dari pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Ibu bisa dibuka dulu kerudungnya bu, maskernya tetap dipakai ya ibu ya. Sekarang saya mohon izin dulu ibu untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya ibu ya. Sekarang saya mulai ya ibu ya. Mohon maaf apabila terasa ada nyeri saat saya tekan, ibu tinggal berbicara pada saya ya ibu ya. Ibu keramas sehari berapa kali bu? Seminggu berapa kali? 3 kali. Gimana bu? Sakit sudah? Gimana bu, sakit ini? Ditekan-tekan? Ibu mohon lihat tangan saya. Mohon dibuka dulu maskernya sebentar ya bu. Ibu tarik nafas, buang. Ngap gak bu? Satu lagi, tarik nafas, buang. Saya lihat ibu, ibunya lihat gigi ibu. Ibu sehari gosok gigi berapa kali bu? 2. Kapan bu itu? Sekarang saya akan melihat kesimetrisan dari telinga ibu ya ibu ya. Saya akan memeriksa yang jauh lebih dahulu. Ada sakit nih bu? Mohon maaf. Ibu membersihkan kotoran telinga seminggu berapa kali bu? Tiap hari. Bagus ya bu ya. Sekarang saya akan memeriksa leher ibu. Adanya duduk dulu ya sayang ya. Duduk dulu, mamanya mau diperiksa dulu. Ibu nelan bu? Sakit nggak bu? Mohon maaf, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di daerah dada ibu ya, beserta abdomen ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Bagaimana bu? Apakah ibu bersedia? Bersedia, tapi nggak direkam. Nggak mau direkam. Ibu silakan duduk kembali bu. Saya akan melakukan pemeriksaan patella pada lutut ibu. Ini boleh dibuka dulu ya bu sedikit ya. Ini di jantung, bagus ya ibu. Satu lagi bu.
Digantung ya ibu ya. Tangannya bu. Digantung bu. Pemeriksaan fisik pada ibu telah selesai dilakukan. Sekarang saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan pada Adek Dila, ibu. Adek, sama teteh diperiksa dulu ya sayangnya. Ya, yuk adeknya tiduran rebahan dulu. Ibunya di sini aja sambil mendampingi adeknya. Yaudah sini, periksa dulu sama teteh yuk. Dulu di sini, yuk. Coba dulu di sini sama teteh. Mau? Nanti sama teteh dikasih jus. Mau ya? Sini aku teteh lihat dulu tangannya sini. Ibu, alhamdulillah dari mulai wawancara sampai pemeriksaan, walaupun adanya tidak mau diperiksa ya bu ya, tapi nggak apa-apa, semoga adanya sehat aja. Saya ucapkan terima kasih. Nah, mohon izin sebelumnya untuk besok mungkin saya akan kembali lagi ke sini ibu untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu tentang kehamilan ibu, kesehatan keluarga ibu dan juga anak ibu Adek Dila ya bu ya. Nanti saya akan membuat dulu daftar-daftar brosurnya untuk penyampaian penyuluhan besok ibu ya. Sejauh ini saya ucapkan terima kasih ibu sudah mau masih berkolaborasi dengan saya, berpartisipasi dengan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan keluarga ibu. Semoga ibu dan keluarga selalu sehat. Nanti besok saya kesini lagi ibu ya. Terima kasih. Bertemu lagi dengan saya ya bu ya. Bagaimana ibu kondisinya sekarang? Sehat. Sehat ibu ya. Adanya gimana bu sekarang bu? Ibu sekarang saya akan melakukan penyuluhan kesehatan ya bu ya kepada ibu sesuai janji kemarin. Nah ini ibu mohon untuk dipegang brosurnya ibu. Saya buka ibu ya. Ibu, ibu boleh dilihat di sini arti dari kehamilan, apa sih itu kehamilan di sini ada ya bu ya. Mohon. Ini yang pertama adalah ada ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1. Kenapa di sini dikatakan trimester 1? Karena ibu usia kehamilan ibu baru 3 bulan ya bu ya. Sedangkan trimester 1 itu dari 0 bulan sampai 3 bulan. Trimester 2 dari 4 bulan sampai 6 bulan. Trimester 3 dari 7 bulan sampai 9 bulan ya bu ya. Betul bu? Nah seperti itu. Di sini kemarin ibu mengatakan bahwa ada keluhan-keluhan yang ibu rasakan seperti mual, muntah ya bu ya. Nah di sini nanti di bawah ada cara untuk menangani keluhan-keluhan tersebut. Salah satunya mual muntah. Ibu untuk menetralisir rasa mual muntah ibu harus makan sedikit tapi sering ibu. Nah ibu ngerti apa yang dimaksud sedikit tapi sering? Jadi ibu itu makan sedikit-sedikit tapi makan dengan sering dalam jumlah yang sedikit ibu ya. Seperti ayeuna cek bahasa Sunda malah sacomot 2 comot oge gitu tah. Me ayeuna henteu moal wae. Terusan tiasa atuh ayeuna diaplikasikeun di buminya ibunya sapertos enjing-enjing non ninyuh teh hangat sareng biskuit atau tiap pagi teh ya bu ya. Nah untuk yang selanjutnya untuk menghindari rasa mual muntah yang ibu rasakan atau ayeuna mah dikirangan atau nuang-nuang anu sakit mata ti mualeun sapertos mam sih gorengan karena ibunya wangian anu kalah itu yang akan menyebabkan mual pada diri ibu itu dijauhi dari sekarang ibu ya. Nah yang kedua adalah pusing. Nah untuk mengurangi rasa pusing yang ada di diri ibu yaitu
ibu atuh dari mulai sekarang mah menjaga aktivitas ibu. Jangan terlalu banyak bekerja, jangan terlalu mengambil pekerjaan yang berat-berat seperti itu ibu ya, seperti mudah lelah. Nah ibu sekarang harus banyak istirahat, jadi bed rest ibu teh, diam we istirahat gitu. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban ibu juga sebagai seorang ibu ya, karena ditakutkan tidak ada pengasuh lain yang akan mengasuh anak ibu seperti itu. Nah yang selanjutnya ibu bisa dilihat ya, di sini ada tanda bahaya pada kehamilan trimester 1 ya, diantaranya yaitu pusing yang berlebihan, pusing banget ibu teh ya. Terus misalkan ada bercak darah pada dalaman ibu ya, misalkan ada bercak darah, kalau terus ada keputihannya teh berbau kayak gitu, gatal berbau, ibu segera periksakan ke bidan terdekat ibu ya. Ibu sebelumnya kan ibu mengatakan merasakan ketidaknyamanan pada kehamilan ibu saat ini ya. Di antaranya adalah mual muntah, terus ada sering kencing ya ibu ya. Terus ibu merasakan pusing dan juga lelah. Nah di sini dalam brosur ini ya bu ya, yang ini ada berbagai tanda ketidaknyamanan pada trimester 1. Jadi itu ibu, jadi perasaan yang ibu rasakan selama ini tuh sebenarnya wajar aja ya bu ya, dirasakan pada setiap ibu hamil trimester 1. Nah untuk mengurangi rasa-rasa tersebut seperti mual itu bisa diringankan dengan cara ibu sering makan tapi dalam porsi yang sedikit. Seperti ibu teh makan teh atau sehari teh yang biasanya cuma 2 kali atau jadi 5 kali kayak gitu ibunya, tapi sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak, soalnya terlalu banyak makan juga bisa memicu adanya mual dan muntah seperti itu. Dan bisa diaplikasikan setiap pagi, ibu bisa menyeduh teh hangat, dan juga memakan biskuit ibu ya, seperti itu. Nah untuk menghindari atau mengurangi rasa lelah dan juga pusing, ibu sebaiknya untuk menjaga sikap ibu ya, menjaga sikap tubuh ibu, jangan kerja terlalu berat, hindari pekerjaan yang akan menimbulkan rasa lelah yang berlebihan pada diri ibu seperti itu. Nah dari mulai sekarang ibu harus menjaga kehamilan ibu ya ibu ya, memakan makanan gizi seimbang seperti sayuran, buah-buahan, daging, susu seperti itu ibu ya. Enggak harus setiap hari makan yang seperti itu, enggak setiap hari, tapi minimal harus adalah makanan-makanan sehat yang ibu konsumsi di setiap harinya gitu ya. Hindari makanan yang akan menimbulkan ketidaknyamanan yang berlebihan seperti gorengan ibu ya. Hindari alkohol atau buah-buahan seperti durian yang akan menimbulkan bahaya pada kehamilan ibu ya. Nah di sini dibuka ibu. Nah ini ada tanda bahaya pada kehamilan. Sebelumnya ibu sudah menyebutkan tanda-tanda bahaya pada kehamilan ibu ya. Tapi belum lengkap yang ibu sebutkan. Di sini ada ibu, salah satunya adalah muntah. Muntahnya itu kalau misalnya ibu sering muntah lebih dari 5 kali sehari, atau ada demam tinggi, menggigil, atau diare ibu ya, seperti itu ibu segera periksakan keadaan ibu ke fasilitas kesehatan terdekat ibu ya. Terus kalau ibu merasakan ada bengkak di kaki, terus ada keputihan berbau dan juga gatal, terus misalnya ada bercak darah di dalam pakaian dalam ibu, itu termasuk tanda bahaya pada kehamilan. Makanya tidak sedikit orang-orang yang mengalami keguguran pada trimester 1 ini ya Bu ya. Makanya ibu harus menjaga kehamilan ibu sebaik mungkin. Nah untuk selanjutnya saya akan memberi penyuluhan kesehatan pada anak ibu Debila ya ibu ya. Karena kemarin Debila nggak mau diperiksa, tapi saya merhatikan Debila selama saya berada di sini. Yang saya lihat itu Debila itu anaknya sangat aktif ya ibu ya. Makanya dia itu nggak diem gitu, tapi bagus sebenarnya bagus. Anak yang seperti itu bagus.
Tapi ibu harus selalu menjaga, harus selalu mewaspadai anak ibu karena anak ibu itu sangat aktif. Ditakutkan karena di depan rumah ibu itu ada kolam ikan ya ibu ya. Takut ibu karena kondisi ibu sedang seperti ini ya, sedang bisa dibilang tidak sehat atau lemah. Takutnya adanya nyemplung ke kolam, atau di pinggir rumah ibu kan ada jalan raya ya ibu ya, banyak kendaraan. Nah anak seumuran Dila ini lagi harusnya dalam pemantauan orang tua gitu. Jadi harus selalu dipantau ya ibu ya. Kemarin saya lupa mau bertanya tentang Dila, tentang pola makannya bagaimana sih, apakah dia itu susah makan atau tidak? Susah. Tapi dia itu kalau misalnya sayuran suka ibu? Suka, buah-buahan suka. Oh berarti itu ibu coba menghias makanan semenarik mungkin ya ibu, untuk memakan sesuatu makanan yang dihias oleh ibu semenarik mungkin ya ibu ya. Ibu mungkin penyuluhan kesehatan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan ya ibu ya. Mohon maaf karena saya adalah manusia, kekurangan milik saya dan kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya ibu ya. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu sudah bersedia membantu saya dalam tugas saya kali ini. Semoga ibu dan keluarga senantiasa ada dalam lindungan Allah. Semoga ibu selalu sehat dan juga ibu sekeluarga selalu bahagia ibu ya. Terima kasih, mohon doanya untuk saya. Semoga saya diberi kelancaran, keberkahan dan juga kesuksesan dalam menjalani semua aktivitas saya, kegiatan saya, dan juga segala sesuatu yang saya rencanakan. Terima kasih ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.どうし